Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri atau yang mewakili, yang kami hormati Camat Kebo Bapak Muhammad Saroni SPDSD, yang kami hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Kebo, Bapak Kepala Seksi Pemerintah, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan dan iman, sehingga kita bisa bertemu di siang hari ini dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita akan syafaatnya di dunia. Amin. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, adapun kegiatan di siang hari ini adalah sosialisasi kegiatan padat karya infrastruktur APBD tahun anggaran 2024 ini. Untuk itu dalam rangka mengawali acara kita di siang hari ini, langsung saja kita ikuti dengan seksama sambutan Camat Kebo yang akan menyampaikan sebagai Bapak Muhammad Saroni SPDSD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri atau yang mewakili, nanti monggo kenalan sendiri. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Kebo, yang saya hormati Bapak-bapak dari Desa Kencong, Krenceng, dan Pondrejo. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu untuk suatu kegiatan yang sangat penting, yaitu sosialisasi kegiatan padat karya infrastruktur. Bapak dan Ibu, jadinya meten ini jam rawan kan atau ini. Monggo kotak semua di sini dan bedahar, wonten ini. Undangan kan setengah siji nggih Mas. Dianggap jenengan keberatan sedoyo kan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemerintah dalam hal ini sangat perhatian sekali kepada warga terutama di Kecamatan Kebo di Kabupaten Kediri ini, yaitu dengan adanya kegiatan padat karya. Kegiatan ini sangat penting sekali, diantaranya hasil dari kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat kalau diarahkan di arah pertanian, ini memudahkan pendidikannya, kalaupun di pedesaan juga akan bermanfaat bagi warga secara umum. Selain manfaat itu, padat karya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian warga, karena kegiatan ini mengutamakan kinerja, artinya yang dibelanjakan itu yang diutamakan adalah untuk upah kerja ini akeh, sehingga harapannya nanti semua warga yang bermaksud ikut kerja di kegiatan ini setidak-tidaknya ya harus diterima, terutama untuk warga yang tidak punya pekerjaan dan memang mau boten kok syukur kerja mawon. Ini kegiatan padat karya dan secara
secara umum diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan perekonomian nang sawah yo penak, kemudian warga yang kerja sing nganggur mendapatkan pekerjaan sehingga mendapatkan upah yang untuk menopang kehidupan, dan secara umum diharapkan ada peningkatan cara perekonomian warga. Bapak dan Ibu, tak kira jam 3, ternyata kerjanya itu hanya sampai jam 1. Mengapa jam 1? Karena diharapkan nanti warga yang sudah ada aktivitas ini tetap tidak terganggu aktivitasnya. Contoh, sing ngopeni wedhus, ngopeni sapi, tetap bisa ngarit, tetap bisa open-open Rajagoyo. Sehingga bukan hanya menjadi pendapatan pokok, tetapi menjadi tambahan pendapatan karena tugas penjenengan, tugas pekerja sebagai petani, sebagai peternak tetap bisa dijalankan dan bisa ikut kerja di pekerjaan ini. Walaupun demikian, harapan kita semua, harapan pemerintah dan juga harapan warga, tidak ada pengurangan kualitas kerja. Mengapa ini sangat penting? Karena hasil dari pekerjaan itu yang menikmati warga sendiri. Umpama nganggo kencong digunakan untuk TPT jalan ke sawah, maka hasil pekerjaan itu yang menikmati petani kencong. Sehingga diharapkan dengan padat karya ini yang kerjoe langsung laut jam 1 tanpa istirahat, maksudnya ya gak ada istirahat, langsung los esok kerja jam 7 sampai jam 1 tanpa istirahat, mulai bayaran bendino ya bayarannya boleh tiap hari. Dan harapan saya seperti itu, tolong kegiatan padat karya ini betul-betul disosialisasikan ke warga. Artinya warga sing pengin kerja ini tidak ragu-ragu untuk mendaftarkan diri, karena memang itu harapannya ada peningkatan perekonomian untuk teman-teman yang tidak ada pekerjaan bisa ikut di kegiatan ini, dan hasil dari pekerjaan itu tetap yang menikmati warga setempat, sehingga harapan kami semua, harapan kita semua tidak ada pengurangan kualitas pekerjaan. Wis dipenakno laute jam 1, mosok yo kabeh sak-sake kerja. Sehingga kami mohon Pak Kepala Desa betul-betul bisa mengkondisikan Sekrawi ini diurai ini. Iya, kate tak seneni yo kabeh tak tahu iki. Satu-satunya kepala desa teko cuma renceng kate diseneni piye gak diseneni wakil koyo artis ngono bacaane. Wah diseneni langsung ngalih Pak. Wis repot masuk renceng iki. Ngoten Pak Kepala Desa, mohon nanti kinerjanya teman-teman dipantau tentang campuran material, tentang pekerjaan betul-betul dipantau sehingga hasilnya betul-betul bisa kita nikmati bersama. Dan insya Allah kalau padat karya ini berhasil, akan selalu ada kegiatan padat karya yang lain. Dan menurut padat karya ini bonus saking Dinas Tenaga Kerja. Jadi tidak menggunakan anggaran dana desa. Bapak dan Ibu perlu diketahui kegiatan fisik di desa, kegiatan pemberdayaan di desa selama ini mengandalkan uang dana desa yang sudah tertera. Kalau tahun ini sudah jelas jumlah piro nek kerenceng 1, berapa M itu sudah jelas. Ini kegiatan padat karya di luar anggaran yang sudah ditetapkan di APBDes, sehingga merupakan suatu bonus. Mari kita sambut dengan kerja yang sebaik mungkin. Bapak Ibu, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Senowo pripun ngantuk?
tetap masih ngatur mengikuti pada aku. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih kayaknya kopian terus. Ya, cocok. Yang mana murid juga. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu, para hadirin, untuk berikutnya ngapunten Pak Sekda, ini karena Pak Sekdanya ini baru, mohon dengan hormat untuk memberikan satu patah dua patah kata dan perkenalan berhubung ini di depan objek. Monggo Bapak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat, Pak Roni, Mas Habib Benta, Mas Pram, dan undangan yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul di untuk kecamatan ini dalam rangka sosialisasi kegiatan padat karya infrastruktur tahun 2024. Salawat dan salam tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga telah diambil akhir nanti kita diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Adapun program padat karya ini adalah tujuannya adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat maupun infrastruktur di desa. Jadi ini saat ini yang 2024 ini yang mendapatkan adalah dari Desa Kebonrejo, Desa Kerenceng, dan Desa Kecok. Maksud daripada dilaksanakannya kegiatan padat karya infrastruktur ini adalah yang pertama adalah dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas fasilitas umum dan penguatan ekonomi lokal. Ini tadi sudah dijelaskan gamblang sama Pak Camat. Jadi muaranya adalah sebetulnya kalau padat karya ini penyerapan tenaga kerja yang situ, tapi dengan catatan ya kerja dengan sebenarnya, tetapi untuk karena berbanding untuk persentase itu dari biaya itu 50% memang untuk upah pekerja, yang lainnya adalah untuk biaya materialnya. Jadi harapannya kesempatan yang diberikan sama pemerintah daerah, kalau ini dinas tenaga kerja ini nanti dalam memberikan kegiatan padat karya itu bisa dilaksanakan bisa dengan sebaik mungkin. Toh nanti juga kalau kita bisa membangun dengan maksimal dengan baik, yang untuk juga kita juga sebagai warga desa setempat. Gini, seperti itu yang saya bisa sampaikan. Tadi sudah macam yang baru sampaikan sama Pak Camat. Ini adalah untuk istilahnya apa ya, membantu teman-teman kita yang saat ini mungkin secara ekonomi masih belum kurang beruntung, diberikan pekerjaan seperti ini mungkin bisa membantu secara ekonomi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatnya pada acara penyampaian materi dari Dinas Tenaga Kerja yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kabid Penempatan Tenaga Kerja kepada yang terhormat Bapak Pramudianto Esa. Disilakan, monggo Pak.
Kepala Desa Krenjeng, beserta perangkat desa dan perwakilan masyarakat Krenjeng. Yang hormati Bapak Kepala Desa Keno, yang wakil Ibu Sekdes dan perangkat desa. Yang hormati juga Bapak Kepala Desa Perjung, yang wakili beserta perangkat desa. Sebelumnya pada kesempatan siang tengah sore hari ini kita semua dapat bertemu di pendopo kecamatan Kepung ini dalam keadaan sehat walafiat. Langsung kemauan dari kunjungan dari Pak Camat dan Pak Sekda. Bapak sekalian, pada hari ini kami dari Pusnaker, saya dari Dinas Tenaga Kerja. Sorry, Bapak Ibu, Dinas Tenaga Kerja. Ya, di kawasan itu ada Dinas Tenaga Kerja pun apa baru dengar hari ini? Baru tahu ya? Jaksana ya Pak? Jaksana Pak? Jaksana ya? Ya. Oh, Ya. Dinas Tenaga Kerja buatan kenal, Pak Sektornya kenal Pak. Iya. Pak Sek ini beliaunya juga senior saya di Pusnaker. Saya belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu. Yang di kelas saya itu Pak Sek ini. Jadi Bapak sekalian, pada tahun ini ya, pada tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Kediri ada namanya kegiatan bantuan keuangan khusus pada karya infrastruktur di 53 desa. Jadi satu tahun cuma 53 desa. Rata-rata dibagi 26 kecamatan, masing-masing kecamatan cuma 2. Yang 3 hanya yang 1. Alhamdulillah ya. Ini Kepung termasuk prioritas. Dari lainnya itu 2 paling banyak, yang 3 cuma 1. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah hari ini khusus untuk kecamatan Kepung. Jadi bentuk perhatian warga, seperti yang dikatakan Pak Camat tadi bahwa tidak punya kegiatan. Monggo Pak Kades, Pak Kepoljo. Monggo. Jadi ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten ini. Tujuannya seperti yang Pak Camat tadi untuk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat meskipun sementara ya, hanya 3 minggu tapi satu bentuk perhatian. Kenapa Kepung dapat 3 lainnya 2 ini kerja? Merupakan kerjasama banyak pihak. Bisa mengusulkan, Pak Camat merekomendasikan, kita pilih. Desa itu tidak semua dapat, kita pilih. Bagaimana desa itu dalam kegiatannya, dalam pelaksanaannya mendukung prioritas pemerintah daerah. Bagaimana desa itu administrasinya. Karena kita dari Pusnaker itu tidak tahu desa, yang tahu kecamatan. Jadi alhamdulillah ya, suatu keberuntungan bisa jenengan dapat. Untuk nilainya, nilainya tahun ini masing-masing desa 110 juta. Penggunaannya sesuai proposal kemarin nih, kalau yang Kepoljo, TPT, Krenjeng untuk Rabat gitu. Rabat untuk Kencok untuk Rabat juga. Kalau penggunaan juga untuk itu, kalau peruntukannya ya, dari 110 juta seperti disampaikan tadi juga Pak Sekda dan Pak Camat, paling sedikit 51% untuk upah. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 56 juta upahnya saja. 56 juta, tapi itu dibagi loh, tidak untuk yang hadir di sini.
Nanti yang dengan perwakilan cuma satu desa 3 atau 4 ya 15 juta gitu, kalau kerja ya. Ada namanya juga padat karya, jadi banyak penyerapan air terjun. Satu desa itu rata-rata lebih dari 40 bapak itu. Namanya juga padat karya nih. Bapak proyek minimal 40-50 per desa. Tenaga kerja nanti harus dari desa yang bersangkutan. Misalnya ke Borjo, ya ke Borjo Mawar, tidak boleh ya bisa ke dia sama Kincong juga makan kerajaan. Terus bekerja itu tidak harus laki-laki, perempuan boleh. Nah ini perempuan namun bisa kerja. Nanti kalau perempuan di sini bisa dengan ada ibu-ibu tulang berkeluarga diajak boleh. Amputan janda-janda boleh. Tapi yang usianya jangan yang mendapat benar-benar. Mungkin usia 19 diajak itu tiap hari mau nanti cuma tunggu ini. Kemudian satu proyeknya lebih tinggi. Mungkin nanti prinsipnya boleh, secara aturan boleh. Untuk upahnya laki-laki perempuan sama, tidak ada perbedaan. Misalnya perempuannya nanti separuh bukan. Tujuannya kan misalnya ada desa jenengan ada perempuan janda atau tapi jangan yang usianya 70 ke atas, kasihan yang kadang semaput malah mungkin mungkin Pak Kades ini ngeterne yang rumah sakit itu. Selanjutnya untuk DKK ini seperti tadi disampaikan, ini dana dari kabupaten nanti ditransfer ke rekening desa. Jadi nanti semua di pemerintah desa. Dari desa ditransfer ke RKUDes. Jadi nanti penganggaran pertanggungjawaban pelaksanaan di pemerintah desa. Jadi misalnya berbeda dengan pekerja kok 1 minggu lebih tidak digaji, tidak berupa jangan nanti ke saya, nanti saya dipotong nyari ini loh yang bayar ini. Pak Kadesnya masuk nanti juga jangan ke Pak Sekda nanti juga. Karena uang masuk di KPBDes. Benar dana dari kabupaten ditransfer ke desa. Desa yang mengelola. Insya Allah nanti kita transfer setelah hari raya. Jadi amputan belum bisa dipakai untuk hari raya. Hari raya itu diatasi Pak Kades kan Pak Kades. Harapannya nanti kita usahakan setelah raya ditransfer bulan 6 sudah bisa pelaksanaan. Musim hujan sudah selesai kalau enggak. Mungkin nanti hujan dengan rabat sama baca sama ini. Dan nanti setelah 1 bulan setelah pelaksanaan, harap laporan pertanggungjawaban sudah dikirim ke Disnaker melalui Pak Camat. Jadi dikirim ke Disnaker melalui Pak Camat. Yang kirim jangan kita sendiri. Ya harusnya lewat Pak Camat semua. Dulu Pak. Jadi kami sekarang koordinator itu dari dinas itu ada perwakilan dari wilayah. Oh betul. Kalau saat itu nanti dari Pak PM di luar yang sebenarnya. Itu nih. Jadi kami sampaikan lagi nanti mohon juga dikawal dari Pak PMD juga nih laporannya 1 bulan selesai harus sudah jadi. Karena kita evaluasi tahun kemarin, kegiatan tahun kemarin ya yang 2023 ini beberapa desa juga belum ngirim. Padahal sudah setengah tahun lebih banyak. Jadi rata-rata desa kabupaten kalau 1 bulan laporan nggak digarap, nggak ada. Uangnya habis,
Yang tanda tangan pekerja banyak 50 itu pedomina diminta tanda tangan mengeluarkan pasti nih. Jadi ngoten ya harapan kami kerja dari perhatian prioritas juga kami dibantu administrasinya. Itu mungkin yang umum nih. Nanti secara teknis Mbak Nurul ini. Kalau saya baru seperti sahabat Pak Camat tadi saya itu DPMPD dari Disnaker baru 2 bulan dalam Pak Sek. Nanti kalau saya jelaskan keliru. Kalau itu akhirnya benar semua ngoten lagi. Kalau jelaskan Mbak Nurul nanti pasti dengan ada kelirunya. Kalau saya masih benar soalnya buat dengar dong. Ini itu nih dari umum penjelasan dari saya. Nanti teknis Bu Nurul nanti ahlinya Disnaker nih. Spesialisnya. Ini yang gampang numeratif proposal desa nggih Mbak Nurul niku. Nek kula kok tampi mawon proposal teman apa niku. Niki. Nggih to Pak, tadi yang numeratif Bu Nurul iki to. Sanes kula. Monggo Bu Nurul maju. Mungkin yang Bu Nurul di depan jenengan mboten ngantuk. Nek kula ngantuk melihat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kepung beserta jajarannya, yang terhormat Pak Sekcam ya, Pak Sekcam Kepung, serta Kepala Desa Renceng, Kencong, Kaleng, Benerjo beserta perangkat serta calon pekerja kegiatan padat karya APBD tahun anggaran 2024. Masih semangat Pak? Ulang lagi. Ini 3 desa lumayan banyak yang sudah disebutkan Pak Pram ya. Paling banyak itu 3 termasuk Kepung. Pertama-tama perkenalkan nggih. Kalau Pak Sekcam mungkin kenalan nggih. Ana niki nama atasan saya dulu Pak nggih, walaupun beda-beda. Nama saya Nurul Maria, panggil saja saya Nurul. Mungkin beberapa jenengan sudah pernah lihat saya Pak nggih. Oh kemarin. Nggih. Saya mulai saja Pak nggih. Sebelumnya saya mohon maaf tadi sempat terlambat ya. Harusnya udah jam berapa Pak? Jam 1. Dimulainya jam berapa tadi? Mau kenapa Pak? Mungkin jenengan ngomong. Napa niku datangnya kemarin saya pernah Pak. Undangan jam berapa? Pesertanya belum ada. Berarti napa Kepung termasuk disiplin lah nggih. Di depan waktu. Berarti nanti kalau saya tahun depan kemarin lagi harus kasih lagi aja. Nggih, amin. Saya doakan Pak. Ini saya sebenarnya nervous Pak nggih. Saya agak berdiri boleh Pak nggih? Nggih, soalnya saya sambil baca Pak. Nggih. Jadi kegiatan padat karya ini adalah temanya itu untuk menciptakan lapangan kerja dan menuntaskan kemiskinan dengan tetap mempertahankan gotong royong dan partisipasi masyarakat desa. Jadi kegiatan padat karya ini untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi nanti jangan dibedakan kenapa sih kok padat karya itu masuk di Disnaker. Jenengan besok biasanya di Disnaker itu napa Pak? Kartu kuning. Biasanya urusannya sama kartu kuning sama napa biasanya yang TKI. Kok ngurusi bangunan? Bedanya Pak, kalau di kegiatan padat karya, walaupun itu pembangunan, itu termasuk penyerapan tenaga kerja. Jadi membuka lapangan kerja
kerja lewat padat karya. Nah, kenapa kok memperpartisipasi masyarakat desa? Karena nanti pekerjanya itu dengan semuanya nanti. Ya, silakan. Jadi kenapa kok aku Pak? Senior saya gitu. Dulu saya pendidikan Pak Joko gitu. Kenapa kok diadakan sosialisasi? Jadi maksudnya itu untuk menyamakan persepsi, langkah dan penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan padat karya. Jadi nanti kalau sebelumnya panjenengan itu sudah pernah mendapatkan bantuan padat karya, takutnya Pak Bu, itu kalau ada peraturan atau kebijakan baru, jadi perlu ada sosialisasi. Nah, tujuannya ini, terus Pak, ini saya cepatkan saja deh, saya sudah bilang deh, jadi untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disnaker. Lanjut. Nah, ini berapa Pak besarnya Pak bantuan padat karya? 110. Jenengan nyontek Pak. Nyontek nih. Jadi besarnya itu 110 juta per desa atau per kecamatan Pak? Ini per desa atau per kecamatan? Per desa Pak nggih. Jadi bantuannya per desa 110 juta. Jadi saya ucapkan selamat ya. Jadi tahun ini itu hanya ada 53 desa. Turun Pak sebenarnya Pak. Tahun kemarin itu ada 67 desa. Alhamdulillah sekarang tetap masih ada ya, 53 desa termasuk desa panjenengan semua ini. Nah ini totalnya apa? Nggih, saya panjenengan itu satu kabupaten Pak. Ada berapa Pak desanya Pak? 343 Pak nih. 343 terus saingan panjenengan jadi nopo berapanya Pak? Seper 6 Pak. Seper 6-nya jenengan itu yang dapat cuma seper 6-nya. Totalnya bantuan kalau 110 juta per desa, totalnya 5,83 miliar. Itu khusus untuk bantuan padat karya. Nah ini sudah siapkah Bapak Ibu menjalankan program ini dengan baik dan sungguh-sungguh? Ya, kurang Pak. Nah, sedeknya masih ada Pak? Masih ada loh. Jadi kan harus apa Pak? Harus keras Pak ya. Nanti kalau misalnya nggak keras, nanti sedeknya double ya. Saya ulangi ya. Biar nggak ngantuk Pak. Soalnya ini jam-jam kritis ya. Nanti ngantuk nanti. Saya ulangi, sudah siapkah Bapak Ibu menjalankan program ini dengan baik dan sungguh-sungguh? Ya. Gak apa-apa Pak. Yang penting apa? Menjawab atau nggih? Semangat teman-teman Pak. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Berbagi. Nah, nggak ada tanggung jawab ini. Saya ulangi nggih. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Jawab. Mau jawabnya tapi nggak mau tanggungnya Pak. Itu susah nih. Jadi nanti Pak Bu, khususnya itu terkait SPJ, RPJ, laporan paripurnanya nggih. Sebisa mungkin atau maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan mohon dikirim ke Disnaker. Siap nggih? Dari mana Pak? Cek. Oke lah nggih. 1 bulan kalau tidak mengumpulkan nanti langsung kunjungi Pak Pram nggih. Nah ini pemberian bantuan keuangan khusus ini kepada pemerintah desa bersumber dari APBD tahun anggaran 2024. Jadi sumbernya itu berasal dari pajak panjenengan semuanya. Jadi dari rakyat kembali ke ya. Jadi jangan bayar pajak Pak. Pending dereng Pak. Pending Pak nggih. Dereng dihubungi. Itu diharapkan nanti bayar pajak kan supaya tahun depannya niku jenengan bisa mengajukan lagi ya.
ngoten nggih. Soalnya niki sumbernya dari pajak. Jadi kalau jenengan bayar pajak, dapat lagi nanti Pak. Oh nggih. Berarti niki pajaknya kemarin Pak. Dan supaya Paknya itu juga dapat lagi ngoten. Jadi nanti ini yang menganggarkan nanti BPKAD. Jadi nanti yang transfer itu BPKAD. Sebenarnya silakan di sini hanya sebagai penyelenggara kegiatan, nanti yang monet dan yang sosialisasi itu silakan. Nantinya uang 110 juta ini akan ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Oleh karena itu pemerintah desa wajib menganggarkannya di APBDes tahun 2024. Sampun nggih? Pun semuanya nggih. Kalau enggak masuk APBDes, silakan nggih. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang padat karya? Padat karya itu apa Pak? Bu? Apa? Gotong royong, bener. Terus gotong royong. Ya, soalnya apa? Kerja sama-sama. Kalau dilihat dari segi kata per kata Pak, padat karya itu berasal dari dua kata, padat dan karya. Padat itu apa Pak? Bu? Kalau karya hasil kerjaan gitu Pak. Nah, kalau digabung padat karya bener Pak, hasil contoh Pak, kan bangunan tuh Pak. Jadi kalau digabung itu bukan Pak, bukan hasilnya yang atas atau apa pekerjaannya yang banyak Pak, tapi pekerjanya yang banyak. Jadi ciri khas dari padat karya dengan kegiatan PMK yang lain itu ciri khasnya adalah pekerjanya yang banyak. Jadi nanti apa? Jangan sama-sama dibanding-bandingkan dengan kegiatan yang sumbernya juga dari APBD lain. Itu Pak. Nah, padat karya itu sebenarnya adalah penyerapan tenaga kerja. Ini saya ulang-ulang terus ya. Dengan cara memberikan pekerjaan sementara kepada masyarakat marginal. Masyarakat marginal itu masyarakat penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin. Adapun kegiatan yang membangun atau memperbaiki sarana prasarana pedesaan sederhana. Jadi kenapa kok sederhana? Karena yang bangun itu panjenengan semuanya. Jadi jangan yang terlalu rumit Pak. Ya. Adapun memanfaatkan sumber daya lokal, yaitu sumber daya alam lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal. Jadi nantinya Pak, Bu, maksudnya di sini adalah nanti panjenengan itu uangnya itu yang merasakan seluruh desa. Jadi nanti beli materialnya diharapkan nanti di sekitar desa, nanti deh. Adapun hasilnya itu untuk meningkatkan produktivitas, aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Nah ini padat karya tidak sama dengan proyek. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Padat karya tidak sama dengan proyek. Kenapa kok bedanya apa? Kalau di padat karya itu prinsipnya adalah penerapan tenaga kerja. Kalau di proyek volume fisik bangunan. Sementara untuk di padat karya 51% itu untuk upah, 42% untuk material, sisanya untuk BUP operasional. Kalau di proyek itu kurang lebih 30% untuk upah, 70% untuk material atau bahan. Jadi ini kalau dicontohkan deh, kalau sama-sama anggarannya 110 juta, tapi yang satu untuk padat karya dan yang satu untuk proyek atau kegiatan yang lain ya. Besar bangunan itu besar yang mana Pak? Besar yang di proyek. Karena apa? Jangan melihat anggarannya, tapi melihat dari materialnya ya. Jadi kalau di proyek kan 70%. Jadi dengan biasanya kalau nggak ikut sosialisasi mesti rasanya ya. Dapatnya uang 110 juta sama-sama yang sebelah juga 110 juta, tapi yang di padat karya kok cuma 100 meter katakanlah deh. Yang sana bisa 400 atau 300
meter meski dikorupsi gitu. Padahal uangnya itu yang dapat panjenengan. Jadi dengan ikut sosialisasi ini panjenengan bisa paham gitu. Kalau yang padat karya itu yang bisa dijadikan bangunan itu hanya 42%. Itu pun belum termasuk pajak, ada ciut apa namanya Pak. Oke. Lanjut Pak. Ini lanjut ini belakang terus deh. So, jenis-jenis kegiatan padat karya yang pertama pembangunan drainase, yang kedua pembangunan JIDES, yang ketiga normalisasi sungai, yang keempat pembangunan TPT, dan kelima pembangunan kabak, keenam dan pembangunan jalan makadam. Selain ini boleh bisa untuk pembukaan jalan itu boleh. Yang tidak boleh sebenarnya adalah normalisasi sungai. Itu ada normalisasi sungai itu 2 tahun lalu masih boleh. Untuk tahun-tahun ini tidak diperbolehkan karena apa? Karena normalisasi sungai itu tidak ada sarana prasarana yang dibangun, hanya bersih-bersih sungai. Jadi nanti Pak Bu kalau 1 tahun itu ada pemeriksaan tahun depan ada pemeriksaan bersih panjenengan itu kelihatan apa mboten? Iya toh Pak. Nah, jadi nggak kelihatan. Nah, jadi untuk tahun-tahun ini normalisasi sungai tidak diperbolehkan karena memang tidak ada fisik yang dibangun. Nah ini kegiatan padat karya harus meliputi 3 aspek. Yang pertama aspek tenaga kerja, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang memenuhi kriteria padat karya. Apa saja kriterianya? Yang pertama harus dari masyarakat desa setempat. Kemudian yang kedua tidak boleh anak-anak. Kemudian yang kedua aspek teknis dikerjakan oleh banyak orang. Jadi ada janda. Jadi nanti Pak Bu, kalau misalnya nanti Pak PPK-nya ini cuma hanya mempekerjakan 20 orang, jenengan protes Pak. Soalnya upahnya itu besar Pak. Janda banyak jandanya Pak. Waduh Pak, itu nggak dari tadi Pak mungkin Pak. Kalau sekarang gimana? Kemudian yang ketiga yaitu aspek sosial ekonomi, memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Maksudnya ini dengan panjenengan menerima upah, maka kesejahteraan panjenengan itu menjadi naik. Jenengan kalau menerima upah buat beli apa Pak Bu? Aneh Pak, nggak percaya saya. Ngerokok model loh Pak, tapi bagian yang beli beras Pak. Jadi berarti ada banyak Bang. Jadi nanti peningkatan kesejahteraan. Nah, untuk produktivitas dari panjenengan itu tidak bekerja di rumah saja menunggu masa tanam atau panen, dengan jenengan ikut padat karya maka jenengan menjadi produktif karena bekerja. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan padat karya yang tidak diperbolehkan. Ini pembangunan TPT tapi terlalu tinggi. Takutnya nanti kalau yang membangun itu warga desa, tadi saya sudah sempat bilang harus sederhana. Tapi nanti kalau yang membangun itu warga desa ambrol amblek Pak. Jadi nanti malah menimbulkan korban. Jadi yang sederhana saja. Kemudian ini adalah prinsip-prinsip kegiatan. Yang pertama tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Jadi nanti kalau ada pendatang yang KTP-nya belum ber-KTP desa panjenengan tidak boleh. Kemudian tidak boleh diborongkan pihak ketiga. Nah ini kan kalau diborongkan pihak ketiga berarti nanti jenengan tidak bagian. Eman-eman Pak penyerapan tenaga kerja nanti tidak ada. Kemudian yang ketiga belanja upah tenaga kerja minimum 50% dari pagu anggaran. Tadi pagu anggarannya berapa Pak Bu? 110. Berarti kalau 50% itu berapa Pak? 55 juta. Kalau saya buat
bawah 55 juta tidak boleh. Nah, tapi Pak, resikonya nih, kalau panjenengan mengambil upahnya 70 juta atau 90 juta, resikonya bangunan yang panjenengan bangun itu tambah panjang atau tambah pendek Pak? Tambah pendek, tambah keras ini Pak, mesti kok ngusir, padahal jenengan si kesel lengan, kan dengan yang lima upah Pak, tapi bangunannya cuma 100 meter katakanlah. Jadi untuk supaya napa bangunan yang panjenengan itu bangun itu tambah napa maksimal, jadi untuk upahnya diminimalkan Pak nggih. Setuju Pak nggih? Setuju Pak nggih? Kan jadi kan kalau bangunan itu awet Pak. Kan uang kan cepet Pak nggih. Walaupun itu penting Pak nggih. Doakan saja Pak, kalau depan dapat kaki biar lanjutan ngoten. Ini yang keempat tidak ada tuntutan ganti rugi. Maksudnya apa? Maksudnya bangunan yang panjenengan bangun itu dibangun di atas tanah desa, bukan tanah warga maupun tanah Pemkab. Takut yang nanti kalau Pemkab bangun bangunan panjenengan kegusur aman-aman Pak nggih. Nah, kenapa kok kemudian tidak boleh dibangun di atas tanah warga? Takutnya nanti kalau warganya nuntut ganti rugi, sinten Pak Bu ingkang nomboki? Pak Lurah nggih lho. Pak Lurah mesakne Pak nggih. Wis napa bahasane kena ndomboki. Oh, enggak siap kan. Jadi supaya aman Pak nggih. Sama-sama aman. Untuk bangunannya dibangun di atas tanah desa. Nah ini saja Pak. Nah lanjut Pak. Lanjut. Nah ini kelompok satuan kerja. Yang pertama kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian yang kedua pencari nafkah utama keluarga. Pencari nafkah utama keluarga ini kesenangan nih. Jenengan ini bisa laki-laki bisa perempuan. Terutama loh Pak yang janda-janda Pak nggih. Tapi jangan dipilih Pak nggih. Tidak. Jangan dipilih Pak. Jadi supaya semuanya bisa merasakan. Kemudian laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak. Karena apa? Karena nanti syaratnya itu kan KTP Pak. Syaratnya KTP jadi harus usia dewasa. Kemudian yang keempat petani atau kelompok petani yang mengalir paceklik dan menunggu masa tanam atau panen. Yang kelima tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya atau PHK. Monggo nanti semuanya bisa daftar ya. Nah ini Pak, ini yang paling penting ini Pak, ini harus dicatat Pak ya. Soalnya ini menyangkut upah panjenengan semuanya. Mungkin yang TPK-nya sudah tahu nggih, soalnya yang buat haknya nggih. Jadi sebelumnya saya nanya Pak, jenengan untuk tukang di sini berapa Pak rata-rata? 125. Nggih. Kalau kulinya 100 nggih. Sini maksudnya. Napa? Apa? 200 ini Pak. Jadi di sini ngapunten nggih, jenengan kan dapat honor segitu untuk bekerja selama kurang lebih 8 jam nggih. Kurang lebih 8 jam. Ngapunten kalau untuk kegiatan padat karya ini sudah ada apa? Sudah ada aturannya nggih. Sudah ada aturannya untuk UPK di bawah yang panjenengan sebutkan tadi nggih. Beras larang Pak, padahal Pak. Jadi seperti ini Pak, untuk pekerja itu tukang dia itu 70.000, kepala kelompok 75.000. Kepala kelompok di sini bukan mandor ya, juga ikut bekerja. Kemudian yang ketiga tukang 85.000. Jadi nanti pekerjaannya itu dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok itu 25 orang, terdiri dari 20 pekerja, 4 tukang dan kepala kelompok. Kalau misalnya panjenengan nggak mau tukang, upaya nopo jabatnya.
Nah itu nggak apa-apa Pak, jadi fleksibel ya, bukannya pakai tonggak. Kemudian jenengan menerima upah ini hanya bekerja untuk selama 6 jam. Jadi kalau misalnya dimulai jam 7, berarti harus sudah selesai jam 1. Itu pun sudah termasuk istirahat. Tapi Pak, Bu, jangan kebanyakan istirahat. Dengan Pak Rasuki, nyiap, siru, mawon Pak. Janda Pak. Oh, mantap. Tapi jenengan ikhlas Pak nggih, bayarannya kobel Pak. Soalnya laki-laki dan perempuan bayarannya sama. Jadi nanti jangan iri nggih, jenengan ngangkat katakanlah 5-10 bata nggih, yang ceweknya cuma 1 atau 2 bata, jenengan iri. Harusnya dapat lebih. Jangan. Jadi jangan iri. Kemudian jenengan menerima upah ini lepas Pak nggih. Lepas artinya apa? Tidak ada konsumsi. Jenengan tidak ada konsumsi, jadi nopo jenengan nopo bor. Pak nggih. Mungkin jenengan nopo kejipne nggih. Boten nggih. Jangan, karena memang tidak ada biaya konsumsi. Karena upah harus habis untuk upah. Kemudian jenengan menerima upah ini tidak dikenakan Pak pajak, kecuali upah itu tidak kenapa pajak. Ini teknis saja deh, ini saya lewat kerja dibanding ngantuk Pak. Lanjut Pak. Terus, lanjut. Nah, ini MC0 dan MC100 saya rasa jenengan sudah paham semua deh, karena kan sudah pernah deh. Kalau belum paham nanti bisa menanyakan ke pendamping. Lanjut. Nah, ini ilmunya Pak Victor biasanya nih. Lanjut terus Pak. Lanjut, ini contohnya. Nah ini Pak. Halo. Dia saya dulu stafnya Pak. Jadi ini Pak, honor TPK itu 2.905.000. Upah tenaga kerja, nah ini upah tenaga kerja itu 51%. Nah ini tidak bisa didahulukan ya, 56.265.000 rupiah. Kemudian untuk bahan baku material itu 42% atau 45.972.000 rupiah, misalnya untuk biaya operasional. Monggo kalau misalnya jenengan mau sewa peralatan atau tidak, nggak masalah. Nah ini nantinya uangnya kalau sudah cair nih, saya belanja kalau sudah cair loh ya. Nah, biasanya cairnya apa? Walaupun sudah cair nanti pelaksanaannya sekitar bulan 6 atau 7 Pak ya. Benar Pak. Inginnya kan buat gambar makmuri. Oh iya Pak ya. Jadi ini nanti diharapkan nanti uangnya dipos-poskan menurut pos-posnya masing-masing. Jadi untuk upah diposkan untuk upah, untuk material diposkan untuk material. Kemudian dihitung dulu Pak pajaknya, disisihkan, baru dibelikan material. Takutnya nopo? Takutnya jenengan kalau langsung beli material lupa pajaknya. Sinten Pak Bu Ika Mbok? Susah nih Pak. Kalau wis dirasani wis dirasani dia ono ngomboki Pak. Jangan Pak sakne Pak. Jadi nanti diharapkan disisihkan dulu pajaknya, jangan dibayarkan. Pajaknya itu dibayarkan setelah kegiatan. Ngoten nggih. Nah, itu baru dibayarkan. Jadi jenengan Pak Lurahnya enggak ngomboki Pak. Sakne Pak. Lumayan Pak pajaknya Pak nggih. Nggih, wis dirasani korupsi padahal ngomboki. Biasa. Ngoten nggih. Jadi besarnya ini saya tekankan lagi nggih, besarnya bangunan yang panjenengan bangun nilainya bukan 110 juta tapi 45.972.000, itu pun setelah dipotong pajak. Ngoten nggih. Monggo jenengan mesti banding-bandingkan jangan. Monggo Pak lanjut. Nah, ini lanjut. Kalau teknis itu saya yakin semuanya sudah pintar-pintar semua nih. Lanjut Pak. Lanjut saja. Lanjut, langsung tolong kegiatan ya. Supaya cepat Pak
panjenengan kalau cepet seneng tuh Pak. Oke, seneng banget Pak. Lanjut. Nah ini foto-fotonya seperti ini Pak. Nanti nopo kegiatannya itu dilaksanakan secara estafet. Jadi bisa lungkungan seperti ini. Tapi Pak, Bu, diharapkan nanti jangan sing di nopo yang dilungklungkan itu timbul kok kosong. Nggih supaya jenengan kelihatan bekerja nggih. Jenengan yang dilungklungkan timbul kok kosong. Pira ini tapi yang di bawah timbul kok kosong nggih. Terus nopo panas sedikit campuran jangan Pak nggih kasihan Pak. Takutnya nopo? Takutnya nanti upahnya itu habis, bangunannya masih belum jadi nanti sama-sama membantu nggih. Dan lanjut Pak, mungkin sudah kalau foto-foto sudah seperti inilah. Oke, terus lanjut sampai selesai ini Pak. Ada Pak, nggak kelihatan saja supaya nggak apa Pak. Oke, seperti itu ya. Nah ini, jadi nanti seperti ini. Nah ini normalisasi sungai tidak ada. Nah, selesai Pak, cepet Pak. Dan makan. Oke, nah ini nanti diharapkan ada foto-fotonya dan juga nanti mohon pas pelaksanaan menghubungi Disnaker supaya nopo supaya bisa dilaksanakan monitoring jadi jangan nanti selesai kegiatan baru menghubungi Disnaker ngoten supaya saya bisa main dengan Pak bener Pak Rom Pak Pramudianto oh nggih saya diajak gak apa-apa Pak. Saya cewek sendiri Pak, mungkin Pak Agus sudah paham. Saya ini di bidang itu cewek sendiri Pak. Laki-lakinya laki-laki Pak. Jadi nanti saya diajak sama Pak Pram. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo. Nah ini kalau tidak ada alhamdulillah ya. Jadi biasanya apa? Kalau Pak Victor itu mungkin dia beliaunya itu teknis soalnya teknik mungkin dia inginnya itu yang perfect jadi nah itu monggo nanti untuk LPG-nya disesuaikan dengan BPPD kurang lebih atau misalnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait LPG atau SPJ monggo nanti bisa datang ke Disnaker Pak bisa menanyakan langsung ke ahlinya Pak Pramudianto. Kalau tidak ada pertanyaan lain saya akhiri Pak saya doakan mudah-mudahan kegiatan padat karya di desa Panjenengan berlangsung aman, lancar dan tertib. Mudah-mudahan bangunan yang Panjenengan bangun nanti bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan anak cucu Panjenengan. Ngapunten Pak tadi saya banyak videonya Pak saya agak kantor Pak. Jadi kalau ada perkataan saya yang menyinggung Panjenengan semuanya, saya mohon maaf Pak jangan nanti saya cegah Pak. Saya akhiri Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Nurul. Boten kantor kira. Kali lanjut. Oke, secara teknis misalnya benar kita nomornya Bu Nurul. Terus nanti kita bantuan masing-masing desa yang menangani proposal untuk jalan langsung ada beberapa revisi mungkin catatan untuk diperbaiki. Terus nambahkan lagi untuk Pak tadi banyak laporan prinsipnya sesuai juknisnya BKK itu masuk
di APBD. Jadi pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan pertanggungjawaban APBD. Kalau bedungnya berarti kan jelas sumber dana manapun begitu masuk APBD bedungnya satu. Maksudnya gitu. Jadi mau dana dari manapun, provinsi, kabupaten, mau dari BKK, BD, ABD, PAD, sebenarnya STD-nya sama, bedungnya sama. Maksudnya gitu. Itu nih tambahannya. Dan disangka, maksudnya gitu, tidak ada pertanyaan. Betul bisa nggih kontrol. Nanti betul teman-teman banyak. Mungkin demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah pemaparan materi dari awal hingga akhir terkait padat karya infrastruktur APBD tahun anggaran 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Tiada kata yang tak bertak. Kesempatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Mari kembali ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.